Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Kota Bandung menjadi daerah endemis demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menempati posisi pertama jumlah kasus DBD di Jawa Barat dengan 7.447 kasus sepanjang 2024. Sebagai wujud komitmen terhadap kesehatan masyarakat, Enesis Group melalui brand andalannya Sovel bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung menyelenggarakan program kolaboratif bertajuk Gerakan Berantas Nyamuk bersama 3M plus Mengoles, Keluarga Sehat dan Bebas DBD. Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Bandung dan secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Kiara Arta Park Kota Bandung. Turut hadir pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian, CEO Enesis Group Aryo Widiwardono, para kepala puskesmas serta 140 kader Jumantik. Kota Bandung menjadi kota prioritas dalam program ini mengingat tingginya angka kasus DBD. Alhamdulillah kita mendapatkan support yang cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa melakukan edukasi melalui kader-kader Jumantik 140 orang yang kita akan sebarkan ke 3 kecamatan, menyasar kepada 30.000 warga Bandung untuk melakukan edukasi PSN 3M plus Mengoles. Perusahaan yang memproduksi salah satunya Sovel ini sebagai mosquito repellent atau obat untuk mengusir nyamuk dari mulut kita. Kita meluncurkan sebuah program yang namanya 3M plus. Nah, plusnya itu mengoles. Ini bagian dari sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh sendirian bersama pemerintah, tapi juga sama-sama dengan swasta. Tujuannya apa? Kesehatan lingkungan, kebiasaan hidup untuk orang-orang, karena tingkat DB kita masih lumayan tinggi. Enesis Group hadir bukan sekedar sebagai produsen produk kesehatan, melainkan juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terciptanya pola hidup sehat yang berkelanjutan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana penuh emosi terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Anggota DPR tak bisa menahan emosinya saat membahas kasus pemerkosaan Mei 98. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Anggota Komisi 10 DPR RI Mercy Christy Barens menangis mendengar argumen Menteri Kebudayaan Fadlizon soal kasus pemerkosaan Mei 1998. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Selain Mercy, Wakil Ketua Komisi 10 Mai Esti Wijayati juga tidak bisa menahan emosinya. Ia menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap masalah pemerkosaan Mei 1998. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan.
Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta maaf atas pernyataannya. Minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Interupsi mewarnai rapat kerja antara Komisi 10 dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kasus pelanggaran berat HAM. Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Dengarkan suara korban. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram, dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi, dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan juga ditemani Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.